Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Afrilinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa untuk tonton dulu videonya dan kemudian jangan lupa subscribe, share, like, serta komen. Karena kenapa? Karena dukungan dari teman-teman sekalian sangat bermanfaat buat saya ya, agar saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, sekarang saya mau membahas tentang, atau konten kali ini saya nggak mau membahas tentang corona lah ya, karena untuk coronanya sendiri masih seperti itu aja. Dan memang masih tetap kita harus tetap was-was, jaga diri, jaga kebersihan, dan tetap jaga kesehatan diri ya. Dan memang kalau misalkan di Jepangnya sendiri tadi corona ya, akhirnya dibahas juga nih corona. Sedikit aja ya kita bahas. Kalau misalkan di Jepang sendiri coronanya memang lagi darurat banget ya kalau di Tokyo ya. Tapi untuk di tempat saya alhamdulillah aman dan terkendali. Semoga nggak separah yang di Tokyo ya, karena memang yang memang terlalu worry itu memang di Tokyo karena kota yang sibuk gitu. Oke, next kita skip aja tentang corona. Untuk kali ini saya mau membahas tentang masalah sosial ya, salah satu masalah sosial Jepang. Ini lebih cenderung ke wanita. Memang wanita ya, masalah wanita. Saya mau membahas tentang kenapa sih wanita Jepang itu lebih seneng single, kenapa mereka nggak mau menikah. Oke, jadi saya mau membahas ini karena lagi pengen aja ngasih tahu informasi ya buat teman-teman di Indonesia ataupun dimanapun yang bakal nonton ini video gitu. Jadi sebenarnya sebelum ada pandemi corona ini ya, virus corona ini, jadi selalu ada yang namanya kegiatan bulanan ya, per 3 bulan lah. Per 3 bulan tuh ada kegiatan namanya party gitu, makan-makan, acara kantor, dari atasan, bawahan, semuanya ngumpul untuk makan malam, minum-minum ya. Berhubung saya nggak minum, tentu saya makan ya. Oke teman-teman sekalian, jadi ketika ada acara party itu kesempatan banget nih buat saya dan teman saya dari Indonesia yang bekerja di hotel gitu, untuk menambah wawasan lagi, menambah pengetahuan gitu ya, memoles lagi berbicara sama orang Jepangnya, menambah kosakata gitu yang tadinya kita nggak tahu bahasa Jepangnya apa, jadi tahu gitu ya ketika ada acara seperti ini gitu. Jadi ketika itu saya berdekatan lah dengan salah seorang partner kerja ya. Dia di bagian front ya, front office, bagian kantor, bagian resepsionis gitu. Beliau ini umurnya sudah 48 kalau nggak salah. Tapi teman-teman tahu ya, wanita Jepang itu walaupun sudah tua pun wajahnya itu masih fresh ya. Mungkin karena pengaruh makanan kali ya. Wajahnya masih sangat fresh, masih kelihatan umur-umur 30-an. Kaget juga sih ketika beliau menjawab umurnya 48 tahun gitu kan. Pas disuruh nebak waktu itu saya cuma nebaknya umur 33 atau 35 waktu itu. Kemudian beliau menjawab, gitu kan. Dia jawabnya, gitu kan. Enggak lah katanya. Umurnya udah 48 tahun. Oke teman-teman sekalian. Jadi waktu itu ketika dia bertanya tentang Indonesia kepada saya, dia nanya, beliau bertanya kepada saya, kamu habis dari Indonesia, habis dari kerja di sini, kita pulang ke Indonesia mau ngapain gitu kan? Kelanjutannya apa? Kemudian saya jawab lah, saya pengen ini dan ini. Terus kamu pengen menikah nggak? Itu pertanyaan yang menurut saya, wow, orang Jepang bisa bertanya secara lebih mendalam seperti itu, kaget sih ya. Karena sepengetahuan saya orang Jepang itu sedikit nggak pengen kepo dengan urusan
orang atau tentang kepribadian seseorang. Tapi ternyata dengan beliau bertanya demikian, saya malah senang gitu ya, ada pembahasan gitu, beliau pengen tahu gitu kan. Yang tadinya pembahasannya tentang makanan, cuman sekedar makannya itu kan bosen ya, yang udah biasa. Ternyata beliau ini pengen tahu lebih dalam lagi gitu kan, seperti ya pengen tahu lah sebenarnya di Indonesia, wanita-wanita di Indonesia itu kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya setelah saya jawab, ya tentunya saya ingin menikah gitu kan, saya ingin punya anak, punya keturunan, berbahagia gitu kan dengan suami saya kelak gitu kan. Akhirnya saya lemparlah pertanyaan lagi gitu kan, gimana kalau dengan kamu sendiri gitu kan. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Jadi jawabannya itu memang apa ya, mengejutkan. Jadi ceritanya, beliau ini kan umurnya udah 48 tahun ya. Dan beliau mempunyai seorang pacar. Dan pacarnya ini juga masih mempunyai orang tua ceritanya. Dan beliau sendiri juga masih mempunyai orang tua yang sudah sepuh ya, sudah sangat-sangat tua. Umurnya sekitar 90-an, 80 dan 90 gitu ya. Masih dua-duanya masih hidup. Kemudian saya tanyakan, kenapa gitu kan belum menikah di umur, minta maaf dulu ya sebelumnya, kenapa sih di umur 48 ini masih belum menikah, alasannya apa gitu. Akhirnya beliau menjawab, karena merepotkan gitu. Orang Jepang sendiri bilang karena merepotkan. Buat saya menikah itu merepotkan, saya lebih senang kayak gini sekarang, saya mempunyai kekasih tapi saya bisa menikmati hari-hari saya tanpa terikat. Maksudnya dalam artian masih bebas ya. Karena kenapa beliau mengatakan merepotkan? Karena beliau masih mempunyai orang tua, dimana ketika beliau menikah tentu orang tuanya gak bisa dirawat ya. Ternyata saya pikir itu orang Jepang itu kalau misalkan udah dewasa itu tinggalnya sendiri. Ternyata masih ada juga orang Jepang yang tinggalnya masih sama orang tua gitu, yang memutuskan tinggal bersama orang tua. Dari beliau ini saya tahu gitu. Jadi beliau mengatakan, enggak, saya memilih untuk tidak menikah karena saya masih merawat orang tua saya gitu. Orang tua saya udah tua dan itu saya pengen fokus jaga beliau gitu. Cukup terharu sih dengan jawaban demikian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, alhamdulillahnya beliau ada keinginan untuk menikah. Tapi jadi menikahnya itu ketika orang tuanya udah meninggal ya. Jadi beliaunya berpikiran, ya saya nanti akan menikah dengan pacar saya ketika orang tua saya udah meninggal gitu. Tapi ketika orang tua saya masih ada, saya nggak mau menikah gitu. Jadi saya mikir, loh, nggak bisa dong dirayain baru orang tua bakalan seneng. Enggak, saya nggak mau menikah kalau misalkan orang tua saya masih ada gitu kan. Saya nggak mau ntar kalau ketika saya menikah tentu saya akan meninggalkan beliau. Jadi mikirnya kayak gitu. Akhirnya beliau mengatakan, ya saya bekerja, saya happy dan saya tetap berkomunikasi dengan kekasih saya gitu kan. Kenapa lagi? Apa yang kurang dari kebahagiaan itu? Saya udah menemui kebahagiaan. Beliau jawab seperti itu ya teman-teman. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan gitu kan, dari sekian banyak wanita-wanita di Jepang gitu kan, selain dari alasan karir gitu kan banyak juga nih yang single memang nggak punya kekasih karena happy aja gitu kan. Karena toh jika mereka pengen berhubungan seks pun bisa gitu kan dengan laki-laki mana aja gitu kan. Karena di Jepang pun nggak ada masalah gitu untuk perihal demikian. Tapi memang kebanyakan kalau misalkan diambil dari kesimpulan dari teman kerja saya ini, ya apa ya, antara logis nggak logis ya. Kalau misalkan di Indonesia kan wanita Indonesia pengennya nikah didampingi oleh orang tua gitu. Orang tua juga pengen melihat kebahagiaan anaknya menikah gitu kan, pengen tahu si suami kayak gimana gitu kan, ataupun sebaliknya gitu, istrinya kayak gimana gitu. Tapi nyatanya kalau si teman saya ini malah mikirnya ketika menikah nanti
malah merepotkan, nggak pengen, malah pengen menikahnya setelah orang tuanya meninggal, kan lucu gitu ya. Dan satu lagi adalah alasan kenapa orang Jepang itu nggak pengen menikah ya, ini yang wanita ya, karena buat mereka itu laki-laki itu apa ya, nggak penting gitu loh. Laki-laki nggak penting, ngapain sih ketika mereka udah mendapatkan uang yang banyak kan. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu kebanyakan ya, wanita-wanita Jepang itu sampai tua mereka bekerja. Jarang sekali ada orang Jepang yang nggak kerja kecuali mereka berkebutuhan khusus gitu ya, misal ada cacat atau apa gitu kan. Tapi sampai sekarang yang saya tahu selama saya di Jepang, umur 84 aja, umur 78 maaf, umur 78 aja masih kerja. Di hotel saya itu ada nenek-nenek umur 78 tahun. Ya walaupun udah tua, udah bongkok-bongkok, udah ya seharusnya udah pensiun ya, harusnya udah istirahat di rumah gitu. Tapi tetap aja kerja sebagai araiba atau tukang cuci piring gitu ya. Cuci piring di hotel gitu. Ya ketika uang udah menjadikan segalanya, ya ngapain lagi mencari kebahagiaan dengan laki-laki gitu. Mungkin itu ya pola pikirnya gitu kan. Tentu sangat berbanding terbalik dengan wanita-wanita Indonesia. Mungkin di Indonesia pun ada juga ya wanita-wanita yang mengambil keputusan untuk nggak menikah. Mungkin kebanyakan sih yang saya tahu, karena orang wanita-wanita Indonesia tuh nggak ngambil keputusan untuk menikah tuh karena mereka trauma gitu. Trauma dengan laki-laki, atau karena ada kekerasan fisik sebelumnya, atau dari keluarganya melihat mungkin seorang ayah gitu, ayahnya dia yang kasar sama ibunya, dia memutuskan untuk enggak lah, aku nggak nikah lah, ngapain juga gitu kan, sepertinya aku punya uang, udah penghasilan bla 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 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah masalah sosial, salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh wanita-wanita Jepang di sini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan buat kita, kenapa sih wanita Jepang itu nggak pengen nikah, alasannya apa. Dia alasannya salah satunya nggak pengen merepotkan orang tua mereka dan pengen menjaga orang tua mereka dulu, membahagiakan gitu kan ya. Jadi untuk itu buat teman-teman di Indonesia, jangan sampai lah nggak nikah ya, nikah aja lah. Kayaknya memang salah kebahagiaan seorang wanita itu ketika menikah ya. Oke teman-teman, sampai di sini untuk konten kali ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru nonton, yang baru melihat channel ini, untuk subscribe, share, like, serta komen, dan sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dah.